Bagaimana dengan sebuah kisah Ustadz tentang seseorang yang dirasuki oleh ruh temannya seperti ini Ustadz. Dan yang dirasuki tersebut menceritakan perihal yang terjadi kepada dirinya baik dia dulu dizolimi ataupun dianiaya oleh orang lain. Dan bagaimana sebenarnya seorang muslim harus berperilaku dan menyikapi hal seperti ini Ustadz. Kepada Ustadz. Khurafat, khurafat, dusta besar, kedustaan. Apakah orang yang sudah mati, ruhnya bisa masuk lagi ke ruh atau ke jasad temannya, keluarganya, segala macam, lalu menginformasikan informasi apa yang dibutuhkan? Apakah berita kematian dia, apakah tentang masalah pencurian, perampokan, atau apa saja? Ini kebohongan, tidak ada dalam Islam. Sama sekali nggak ada. Orang kalau sudah meninggal, masuk ke alam barzah. Tidak ada ceritanya ruhnya kembali. Gentayangan, ganggu orang, ya bicara dan ini itu semua tidak. Itu permainan syaitan. Saya pernah sampaikan dulu di awal-awal kami ceramah, contoh rasional ini, tapi insya Allah kita ingatkan kembali. Kalau seandainya seseorang lewat di sebuah rumah, rumah ini tadinya ada orang bunuh diri di situ. Anggap luas tanah itu 10 meter misalnya. Antum lagi lewat depan pagar. Maka setiap kita lewat di situ, kalau rumah itu terkenal angker atau yang sejenisnya, maka syaitan di sekitar itu akan membisikkan kita. Itu ada orang bunuh diri, perempuan rambutnya panjang, matanya belalak, keluar darah dari hidung. Oh gitulah, 10 meter saja itu. Di saat itu antum merinding ketakutan. Kalau antum ketakutan bisa saja antum lihat apa yang antum bayangkan itu. Itu permainan syaitan. Ya. Tapi kalau seseorang tidak takut, dia tidak akan lihat apa-apa. Orang yang sering lihat penampakan karena dia sendiri takut itu. Ya. Makanya Allah SWT mengatakan dalam Al-Quran, kekal. Dan ini Allah kekalkan agar kita meyakininya. Fala takhafum wa khafuni in kuntum mu'minin. Jangan kalian takut pada mereka setan-setan itu dan takut kepadaku kalau kalian betul-betul beriman. Itu kata Allah Subhanahu wa taala. Itu semua itu permainan syaitan. Saya pernah, mungkin ini cerita awal-awal kami balik dari Madinah tahun 98. Mungkin ini cerita kejadiannya anggaplah tahun 99 atau tahun 2000. Sudah 24 tahun yang lalu mungkin. Saya dulu pernah ceramah, masih tinggal di kota Makassar. Di satu rumah, keluarga gitu. Mereka rumah orang mampu, punya rumah yang cukup luas. Ada musolahnya, ada kolam renang, segala macam. Rumah yang bagus gitu. Mengajilah satu keluarga itu. Maksudnya pengajian ya. Sementara saya isi pengajian, ada satu perempuan lewat di dekat kolam renang gitu. Masih anak-anak, mungkin anak ABG gitu ya lewat. Saya biasanya nggak pernah nanya gitu. Tidak tahu kenapa itu saya tanya. Saya nanya ini pengajian keluarga. Pak maaf saya berhentikan pengajian. Karena kita tidak ada live waktu itu, belum ada kamera segala macam. Saya tanya, Pak ini siapa? Oh itu anak saya Ustaz, kata pemilik rumah. Terus saya tanya, kenapa nggak ikut pengajian? Oh kalau dia berbeda sendiri Ustaz. Kenapa berbeda? Dia sering kedatangan ruh kakek saya di malam Jumat. Iya. Ya, dia bilang, sering kedatangan ruh kakek saya malam Jumat. Ya. Terus waktu dia bilang, dan dia malam Jumat itu dimatikan lampu gitu kan, terus dia minta kopi hitam, lalu dia bicara. Saya bilang sebentar Pak, saya lanjutin ceritanya. Kaget deh, kok bisa lanjutin dia? Saya sudah tahu nih kemana arahnya. Ini sama, itu permainan syaitan yang mengaku bahwasanya kakeknya dialah, keluar suaranya, dan pasti ujung-ujungnya adalah nanti menebak nasib. Ya. Jadi kamu anak saya, panggil anaknya si Fulan. Syaitan itu tahu, dari mana dia tahu? Dari korinnya. Korinnya orang-orang di situ, pendamping dari syaitannya. Ini masalahnya apa? Oh masalah di pekerjaan, masalah rumah tangganya. Nanti korinnya melapor sama syaitan itu. Syaitan itu akan menyampaikan, kamu ada masalah di kantor kan? Kamu ada masalah begini kan? Nah solusinya ini. Dia kasih jalan keluar. Nungguin nasibnya. Ternyata betul dia kan? Iya benar Ustaz. Akhirnya kami setiap malam Jumat kumpul keluarga nanya, nasib pekerjaan bagaimana? Nanti masa depan bagaimana? Nah, itu yang diinginkan, itu kesyirikan. Supaya manusia bergantung pada syaitan. Gak ada yang tahu hal yang gaib itu. Kalau seandainya ruhnya orang yang sudah meninggal bisa kembali, gak usah dia masuk ke badan temannya, langsung aja dia sikat itu yang bunuh itu. Hah? Iya gak? Ngapain ke sini baru ke situ? Langsung aja dia masalah, ini yang membunuh. Langsung aja datang ke cekik langsung. Bukan antum ya. Kenapa harus di sini dulu baru ngomong? Kenapa enggak langsung aja? Atau masuk ke polisi aja sekalian, penyidiknya. Kan gitu. Ini permainan semua. Dan makin kita yakin itu makin berpencar, makin banyak. Syaitan panggil temannya, ini semua lemah nih, ayo datang. Kesurupan semuanya. Itu permainan syaitan itu. Ya. Jadi gak ada dalam Islam. Dalam sebuah hadis Bukhari dijelaskan, kalau seseorang meninggal dunia, kalau dia orang beriman, maka akan datang kepadanya 3 sosok malaikat. 2 malaikat rahmah, 1 malaikat penyiksa. 1 malaikat cabut ruh.
Ya, dua malaikat rahmat kasih sayang kiri kanannya membawa kain kafan dari surga, satu malaikat kasih sayang, pencabut ruh di atas kepala dan mengatakan, hai jiwa yang baik keluar kepada pengampunan Tuhanmu. Keluar ruhnya, kata Nabi SAW belum sesaat. Dia keluar, dipegang oleh malaikat rahmat, dibungkus dengan dari surga lalu dibawa ke langit. Cerita cukup panjang hadisnya pernah saya sering sampaikan di pengajian. Intinya Allah berfirman kepada para malaikat, catatkan hambaku ini termasuk ahli surga, kembalikan di dunia, di sana saya ciptakan, di sana pula saya bangkitkan. Ruhnya diantar, kata Nabi SAW, bersamaan jasadnya diantar oleh orang-orang. Begitu ruhnya dimasukkan, 3 langkah orang pulang, ruhnya masuk lagi ke kuburannya. Kemudian disitulah malaikat mendudukan dia. Mungkar nakir tanya, siapa Tuhanmu, siapa nabimu, apa agamamu. Maka dia menjawab dengan mudah. Kata Nabi SAW, yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayati dunya wa fil akhirah. Beliau membaca firman Allah SWT, Allah menguatkan di lisan orang-orang beriman untuk menjawab di dunia dan di akhirat. Di dunia maksudnya kalau di dunia gini antum belajar, kenapa sholat, kenapa puasa, kenapa tutup, antum bisa jawab kalau tanya kan. Kalau sudah belajar tahu bisa jawab. Di akhirat maksudnya di pertanyaan mungkar nakir. Maka seperti itu. Lalu kemudian setelah dia jawab dibukakan baginya pintu neraka. Terlihat dari dia hirup-hirupnya neraka, panasnya gitu. Dia ketakutan, kata malaikat, lihat dari apa Allah selamatkan dirimu. Ditutup. Dibuka pintu surga. Ini tempat kau sekarang. Sampai kepada dia bau wanginya, pemandangan yang indah dan segala macam. Maka dia berdoa mengatakan, ya Allah cepatkan waktu karena aku ingin masuk ke dalam surga. Ini hadis Bukhari, antum bisa cek. Kemudian setelah itu datang kepada sebelahnya orang yang tampan, bersih, wangi. Dan saking kagumnya dia mengatakan, siapa kamu ini? Maka dia mengatakan, saya amal soleh yang akan menemani kau sampai hari kiamat. Jadi amal soleh akan menjadi teman kita di kuburan. Lalu kata Nabi SAW, Allah berfirman kepada para malaikat, bentangkan kuburannya seluas pandangan matanya. Kemudian hamparkan permadani dari surganya. Maka sampai kepadanya bau-bau wangi surga dan dia bisa menikmati. Maka jadilah kuburannya taman dari taman surga. Walaupun dia belum masuk ke dalam surganya. Tapi sudah jadi taman dalam surga. Tidak ada waktu keluar mau ganggu orang ini. Dia lagi mati itu. Kalau sebaliknya orang kafir, munafik, musyrik. Kata Nabi SAW datang kepada 3 sosok malaikat. Kiri kanannya malaikat penyiksa. Bawa kain kafan dari neraka. Di atas kepalanya malaikat maut. Yang mengatakan hai jiwa yang busuk keluar pada murka Tuhanmu. Allah sebutkan dalam Al-Quran surah Al-Anfal. Kalau seandainya kalian bisa melihat bagaimana dahsyatnya para malaikat mencabut ruhnya orang-orang kafir dengan menghantam wajah dan bokong mereka. Dan dikatakan rasakanlah panasnya api neraka. Ya. Jadi ruhnya tidak mau keluar kata Nabi SAW. Berantakan di tubuh. Malaikat maut mencabut dengan keras. Ibaratnya seperti bulu domba yang basah. Didirikan di pohon berduri lalu ditarik dengan keras sehingga berantakan bulu domba itu. Belum sesaat keluar dibungkus dengan kapan dari neraka dibawa ke langit. Dan diterima di langit. Lalu Allah berfirman, catatkan hambaku ini termasuk penghuni neraka, di sana saya ciptakan, kembalikan di dunia karena di sana saya ciptakan, di sana pula saya akan bangkitkan. Diantar tadi sama, jasadnya diantar oleh orang, ruhnya dimasukkan, 3 langkah mereka jalan masih bisa dengar, setelah 3 langkah bisa lagi. Didudukan, tanya siapa Tuhanmu, siapa Nabi. Dia nggak bisa jawab. Dia cuma bilang, saya cuma ikut-ikut dulu orang bilang apa. Dibukakan baginya pintu surga. Kemudian dia kagum melihat surga itu. Kata malaikat, lihat dari apa kau haramkan dirimu. Kalau dulu kau beriman beramal soleh, ini tempatmu. Ditutup, dibuka pintu neraka. Sampai kepada dia panasnya, hirup-hirupnya, ya segala macam gitu ya. Ketakutan dia, malaikat bilang ini tempat kau sekarang. Tidak bisa kau menghindar darinya. Maka dia mengatakan, ya Allah jangan cepatkan waktu karena aku tidak ingin masuk ke dalam nerakaku. Datang di sebelahnya orang buruk tampangnya, menakutkan, bau badannya busuk. Kita bayangkan sendiri di kuburan seperti itu keadaannya. Maka dia mengatakan, siapa kamu ini? Disuruh pergi dari dia. Dia mengatakan tidak. Saya amal buruknya akan menemani kau sampai hari kiamat. Jadi zinanya, ribanya semua akan wujud. Makhluk akan menemani dia. Lalu kata Nabi SAW dalam 2 hadis Bukhari. Yang pertama adalah Allah menghimpit tubuh orang tersebut dengan dinding kuburannya. Lalu Nabi kasih gambaran. Sampai tulang rusuknya seperti ini. Nabi kasih gini tangannya. Yang itu. Berarti hancur benar terjepit. Gini. Lalu Allah utuhkan kembali. Begitu lagi, dijepit lagi. Begitu terus sampai hari kiamat. Riwayat Bukhari yang kedua, Allah datangkan malaikat yang tidak punya pendengaran dan penglihatan. Bagaimana Allah membawa sebuah besi, mitraka. Besi itu kalau seluruh jin dan manusia bersatu untuk membalik saja mereka tidak mampu karena beratnya. Ini luar biasa. Lalu dihantamkan ke orang tersebut, hancurlah dia. Dia menjerit berteriak, seluruh makhluk Allah mendengarkan teriakannya kecuali jin dan manusia. Kalau jin dan manusia mendengarkan teriakan orang tersebut, maka dia akan mati seketika. Mereka akan mati seketika. Makanya Allah masih tutup kuping kita, nggak bisa dengar jeritan mereka di kuburan. Maka jadilah kuburannya lubang dari lubang neraka. Dihimpit, hancur, diutuhkan, dihantam, hancur. Begitu terus. Mana ada waktu ini keluar gentayangan? Hah?
Digambarkan lagi di film-film, kuburan terbuka, pocong keluar, loncat-loncat, datang ke rumah. Dari mana? Khurafat semua. Saya tanya sini jujur, ini Masya Allah ribuan yang datang. Antum pernah lihat pocong datang ke rumah antum? Ketuk-ketuk gitu, kakek-kakek datang, kakek antum minta apa, gimana? Gak ada. Di Indonesia ini pernah ada orang, pernah dengar ini berita ya, yang dia bunuh orang lalu dia makan korbannya. Gak didatangnya apa betul? Hidup aja dia biasa, gitu kan? Gak ada. Jadi gak ada urusannya. Ya kita gak usah sebut nama. Nggak di salah satu metode pengajian kita tidak sebutkan nama, tapi itu salah satunya. Jadi nggak ada semua itu khurafat, ya. Jadi jangan dipercaya. Pernah juga saya dengar begitu informasi di beberapa wilayah kita, ada anak kecil indigo, dia bisa tebak ini, tebak itu. Ini syaitan semua ini. Saya pernah diundang di salah satu TV swasta nasional waktu itu, ada acara, subhanallah saya lupa judulnya, tapi dulu terkenal waktu itu. Kemudian salah satu programnya adalah membahas tentang kelebihan anak-anak indigo. Sutradara datang kepada saya lalu mengatakan, Ustaz ini anak indigo, kita sudah punya sampel, ini perlu kita angkat di masyarakat, maksudnya bagus gitu. Saya bilang, Pak, saya diizinkan sampaikan ya? Saya bilang ya, indigo itu dari syaitan, saya bilang. Permainan jin, syaitan itu. Masa Ustaz tetap dia dialog sama saya? Saya bilang, coba gini aja, supaya Bapak yakin, tanya anak-anak kecil yang dikatakan indigo dan sampel itu, tanya, dia dapat informasi gaib dari mana? Pasti dia bilang, dari teman saya di atas lemari di kamar saya, dari yang ada di belakang pohon di belakang saya, di sumur. Itu tuh syaitan semua itu. Permainan jin. Dia masuk ke anak-anak yang memang mungkin orang tuanya tidak ajarin sholat, di rumah itu tidak pernah ada Al-Quran, apalagi banyak patungnya. Oh itu tambah jadi gitu. Tambah jadi itu jadi masalah. Akhirnya anak-anak ini menyampaikan informasi gaib sama persis gitu. Permainan syaitan yang datang ke dukun, dukun yang menyampaikan kepada pasien-pasiennya. Ini semua tidak benar. Ya, ini tidak benar. Jadi nggak ada semua itu teman-teman sekalian. Dan kalau ada berita begini harus kita sadarin, harus kita sampaikan. Di pengajian seperti ini biar berhenti umat Islam terpengaruh dengan itu. Kita tidak ada teman-teman sekalian, tidak ada tebak, tidak ada tahu yang gaib, tidak ada orang mati bisa gentayangan, tidak ada ramalan-ramalan dalam Islam. Berhenti sudah itu, antum percaya bintang-bintang antum itu ya. Ini bintang itu, bintang itu di situ dibaca tebak jodohnya, warna kesukaannya, makan. Hurafat semua. Akhirnya antum bergantung pada itu. Bulan depan beli lagi. Jebak lagi. Umat Islam disuruh yakin dengan akidahnya. Syariat Allah sudah jelas. Mana halal nikmati, mana haram tinggalkan. Kan selesai. Kan itu.